Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Unggul akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian mengenai perbaikan tugas akhir revisual branding klub bola Persema Kabupaten Magetan yang dibuat oleh Peter Luni Octavianus pada tahun 2020. Sebelumnya saya Muhammad Al-Reji Kosi Pratama dengan NIM 2019-1002-049. Next. Dan saya Iqbal Yusuf Madani dengan NIM 2019-100-2008. Lanjut. Dan saya Elang Arif Prakoso dengan NIM 2019-100-2019. Pertama, saya akan mempresentasikan abstrak sebelum diperbaiki. Di visual branding klub bola Persema Kabupaten Magelang yang dibuat oleh Peter Luni Octavianus, kekaryan sarjana program studi DKV jurusan Desain Fakultas Seni Rupa dan Industri dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Persema Magetan menjadi klub sepak bola yang bersejarah dan berdiri pada Perserikatan PSSI. Namun hingga kini belum dapat dibilang sukses dan tidak banyak orang-orang yang mengetahui eksistensi klub sepak bola dari daerah Magetan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah perancangan revisual branding ini dengan cara mengumpulkan data dari observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, serta metode analisis SWOT. Tahap selanjutnya adalah metode perancangan yang dimana semua data-data sepak bola, data-data yang terkumpul dianalisis dan dijadikan pegangan konsep perancangan karya yang kemudian menghasilkan big idea pesan utama, yaitu sepak bola Magetan sebagai semangat kebangkitan macan lau. Tema konsep revisual branding menggunakan visual dari ikon daerah sekitar Magetan. Maka dibuatlah rancangan berupa logo dan maskot klub bola Persema Magetan. Perancangan ini menggunakan strategi konsep branding di mana taktikal branding 1 menghasilkan beragam media utama dan taktikal branding 2 menjelaskan taktik promosi branding melalui kegiatan pramusim Persema Magetan seperti seleksi pemain, kompetisi internal, dan trofeo cup. Melalui strategi ini, mudah-mudahan promosi Persema Magetan insya Allah dapat berjalan sehingga mampu atau dapat meningkatkan citra visual, kepedulian, dan apresiasi masyarakat terhadap klub bola Persema Magetan. Kesalahan pada abstrak tidak straight to the point atau pemilihan kata yang sangat berbelit-belit. Kemudian tidak menggunakan penulisan huruf miring pada kalimat bahasa asing. Lalu tidak ada penjelasan media yang akan digunakan. Kemudian penulisan abstrak tidak dilengkapi dengan kata kunci. Kemudian abstrak yang sudah diperbaiki, Persema Magetan menjadi klub bersejarah dan berdiri pada era Perserikatan PSSI. Namun keberadaannya hingga kini belum dapat dikatakan sukses dan tidak banyak masyarakat mengetahui eksistensi klub bola Magetan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah perancangan revisual branding. Ini proses penciptaan yang dilakukan untuk pembuatan karya ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana peneliti mendapat data dan penggambaran sesuai fakta realnya di lapangan. Selanjutnya mengumpulkan data dari observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, serta metode analisis SWOT. Tahap selanjutnya adalah perancangan di mana semua data yang terkumpul dianalisis dan dijadikan acuan konsep perancangan karya yang kemudian menghasilkan big idea pesan utama, yaitu sepak bola Magetan sebagai semangat kebangkitan macan lau. Tema konsep revisual branding menggunakan visual dari ikon lokal seperti Gunung Lau, Telaga Sarangan, Macan Lau atau Harimau, dan Tameng Prajurit Mataram Hindu Kuno. Maka dibuatlah rancangan logo dan maskot klub bola Persema Magetan. Perancangan ini menggunakan strategi konsep branding di mana taktikal branding 1 atau penerapan media menghasilkan media utama seperti jersey, kaos,
syal, topi, bendera, poster, billboard, dan umbul-umbul. Selain itu, menghasilkan media pendukung seperti banner, ex-banner, stationery, merchandise, media sosial, transit ads atau BIS, toko resmi dan pewarnaan tribun stadion. Dan tactical ad branding 2 menjelaskan taktik promosi branding melalui kegiatan pramusim, persamak magetan seperti seleksi pemain, kompetisi internal, dan Trofeo Cup. Melalui strategi ini, harapannya proses promosi Persemak Magetan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan citra visual, brand awareness, dan apresiasi masyarakat terhadap klub bola Persemak Magetan. Kata kunci dari ini visual branding, klub bola Persemak Magetan, dan ikon lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Langari Prakoso. Latar belakang masalah sebelum diperbaiki. Latar belakang. Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer dan paling digemari di segala penjuru bumi ini. Sepak bola era postmodern kini berkembang sangat pesat hingga beberapa negara di benua Eropa dan benua Amerika Latin menggunakan sebagai kepercayaan baru. Sepak bola sendiri bukan olahraga asal Indonesia. Olahraga ini berasal dari Eropa yang sekarang sudah berkembang pesat pula di Indonesia. Hampir di setiap pelosok daerah memiliki lapangan sepak bola. Oleh karena itu, wajar bila perkembangan sepak bola di dunia berkembang sangat pesat. Hal ini berdampak pula pada perkembangan sepak bola di Indonesia, sehingga lahir organisasi induk yang menaungi sepak bola Indonesia bernama PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Indonesia, yang mengatur agar tercipta sepak bola Indonesia yang baik. Perkembangan olahraga sepak bola di Indonesia bertambah maju seiring pesatnya era digital dan informatika. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan organisasi yang sangat mengatur semua keinginan olahraga sepak bola di Indonesia. Hal ini membuat sepak bola Indonesia semakin populer dan berkembang mulai dari provinsi hingga kabupaten. Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi simbol barometer sepak bola paling populer dan tersukses di Liga Indonesia, terbukti dengan adanya klub besar seperti Persebaya, Arema, Persik Kediri pernah mencicipi juara di kasta tertinggi Indonesia. Latar belakang masalah setelah diperbaiki. Latar belakang, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer dan paling digemari di segala penjuru bumi ini. Sepak bola era postmodern kini berkembang sangat pesat hingga beberapa negara di benua Eropa dan benua Amerika Latin menganggap sebagai kepercayaan baru. Sepak bola sendiri bukan olahraga asal Indonesia, namun olahraga ini berasal dari Eropa yang sekarang sudah berkembang pesat pula di Indonesia. Hampir di setiap pelosok daerah memiliki lapangan sepak bolanya sendiri. Oleh karena itu wajar bila perkembangan sepak bola di dunia berkembang sangat pesat. Hal ini berdampak pula pada perkembangan sepak bola di Indonesia, sehingga lahir organisasi induk yang menaungi sepak bola Indonesia bernama PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Indonesia, yang mengatur agar terciptanya sepak bola Indonesia lebih baik. Perkembangan olahraga sepak bola di Indonesia bertambah maju seiring pesatnya era digital dan informatika melalui data yang diakses di laman PSSI. Tanggal 10 Oktober 2018 tercatat ada 807 klub dan 15 kursus dan 352 pelatih dan 5 wasit berlisensi FIFA yang sudah terdaftar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Merupakan organisasi yang mengatur semua kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama Persatuan Sepak
Raga seluruh Indonesia atau disingkat PSRSI. Diketahui oleh Insinyur Suweratin Sosrosogondo. Hal ini membuat sepak bola Indonesia semakin populer dan berkembang mulai dari provinsi hingga kabupaten. Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi simbol barometer sepak bola paling populer dan tersukses di Liga Indonesia. Terbukti dengan adanya klub-klub besar seperti Persebaya, Arema, Persik Kediri yang pernah mencicipi juara di kasta tertinggi Indonesia. Kesalahan latar belakang. Data pada latar belakang banyak menggunakan asumsi pribadi atau tidak dari sumber data ilmiah. Penulisan latar belakang masih menggunakan bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa yang tidak baku. Pembahasan antara paragraf ke paragraf yang lainnya tidak memiliki keterkaitan kalimat alias tidak nyambung. Teori. Persatuan Sepak Bola Magetan atau yang biasa dikenal Persemak Magetan adalah klub bola asal Magetan, merupakan klub perserikatan di bawah induk organisasi nasional bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia setiap tahunnya dan sejak tahun 2005 diadakan pula Piala Indonesia. Kepengurusan PSSI telah sampai pada tingkat daerah di seluruh Indonesia dan tidak terkecuali Kabupaten Magetan. Magetan merupakan kabupaten yang letaknya di ujung barat Provinsi Jawa Timur serta memiliki ketinggian antara 100 hingga 1.660 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara. Karena itu, Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan Greenbelt Lawuwatu Lingkar Hijau Lawu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Yusuf Madani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Elang dan Rezi, yaitu yang membahas tentang Robin Landa. Robin Landa itu tahapnya ada 5, yaitu orientasi, yang kedua ada analisis dan strategi, yang ketiga ada konsep perancangan, yang keempat ada pengembangan, dan yang terakhir ada implementasi. Saya akan menjelaskan yang orientasi. Rancangan ini diawali dengan orientasi atau pengumpulan data, pengumpulan dan pengelolaan data yang akan dianalisa untuk perancangan ini menggunakan 2 metode, yaitu ada metode kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, pengolahan data juga dilakukan melalui observasi dan focus group discussion. Yang pertama itu ada metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan penjaga atau satpam Lik Magetan, yakni Pak Hardi. Dari wawancara tersebut dapat diperoleh kesimpulan berupa Persema lahir pada tahun 1977. Dulu Persemak ini masih menggunakan nama Asosiasi Sepak Bola Magetan atau yang disebut ASMAK. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, ASMAK tampaknya selalu mengalami sial. Bertahun-tahun menjadi juru kunci klasemen dan lumbung gol bagi para lawan. Lalu pada tahun 1989, ASMAK memilih berganti nama menjadi Persemak, berharap-harap agar terbuang dari sial. Yang kedua, prestasi terbaik Persemak adalah pada tahun 2000, ketika mereka berhasil
melaju ke Divisi 1 Liga Indonesia. Penggantian nama itu berubah hasil hingga akhir Persemak sempat berhasil menembus kasta kedua liga di Indonesia. Namun naas, tidak berlangsung lama di kasta kedua, akhirnya Persemak kembali jatuh dan saat ini mereka bermain di Liga 3 Regional Jawa Timur. Yang kedua itu ada teori observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui bahwa ada sebuah klub di sana satu kota di kaki Gunung Lawu yang sedang berjuang untuk menunjukkan jati dirinya. Klub yang sudah lama absen di kancah sepak bola nasional dan baru akhir-akhir ini ia menunjukkan dirinya di kompetisi Liga 3 Regional Jawa Timur. Sebuah klub yang berada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, Persemak Magetan ini si Laskar Macan Lawu. Dari observasi tersebut dapat diperoleh kesimpulan berupa mengetahui bahwa ada sebuah klub di sana, salah satu kota di kaki Gunung Lawu yang sedang berjuang untuk menunjukkan jati dirinya. Klub yang sudah lama absen dari kancah sepak bola nasional ini dan baru akhir-akhir ini ia menunjukkan dirinya di kompetisi Liga 3 Regional Jawa Timur. Yang kedua itu ada analisis dan strategi. Nah, analisis dan strategi ini ada target audiens, kompetitor, dan dua saja itu. Target audiens itu ada demografis, yang mana demografisnya masyarakat menengah yang berusia 13-30 tahun, pria dan wanita, dan warga negara Indonesia. Geografisnya itu ada di daerah Kota Magetan dan sekitarnya. Psikografisnya itu terbuka, persaudaraan, fans sepak bola, menyukai sepak bola dan olahraga, menyukai adrenalin, hobi nonton sepak bola, penyemangat sepak bola, dan hobi olahraga. Yang kedua itu ada kompetitor. Kompetitornya itu Perspa Pacitan, Persatuan Sepak Bola Pacitan, disingkat Perspa, adalah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan berdiri pada tanggal 22 Agustus 1958. Mereka berkompetisi di Liga 3 Jawa Timur. Lanjut, yang ketiga itu ada konsep perancangan. Konsep perancangan itu ada persiapan, inkubasi, dan iluminasi. Yang pertama, persiapan. Dari hasil data-data yang telah dikumpulkan, maka insight yang didapat berupa masyarakat menengah usia 13-30 tahun, pria dan wanita, warga negara Indonesia. Yang B, agar pendekatan terhadap target dapat efektif, maka media dibuat lebih banyak visual ketimbang verbal. Yang C, jersey, kaos, shawl, topi, bendera, poster, billboard, dan umbul-umbul. Selain itu, menghasilkan media pendukung seperti banner, X-banner, terus stationery, merchandise, media sosial, transit AD atau bis, toko resmi, dan pewarnaan tribun stadion, dan teatrikal AD branding 2 menjelaskan taktik promosi branding melalui kegiatan pramusim Persemak Magetan seperti seleksi pemain, kompetisi internal, dan Trofeo Cup. Yang kedua itu ada inkubasi. Pada tahapan ini penulis melihat-lihat referensi dari perancangan yang serupa, baik itu dari jurnal internet maupun buku. Hal itu bertujuan untuk mengetahui pendekatan visual dan verbal. Yang ketiga itu ada iluminasi. Pada tahap ini penulis mendapatkan 3 kata kunci, yaitu brand value, yaitu visual branding, klub bola,
Persemak Magetan, dan ikon lokal. Yang A, visual branding. Visual branding diambil dan dimaksudkan adalah membentuk merek suatu produk dengan tujuan yang meningkatkan citra dari produk tersebut di mata khalayak. Yang kedua itu ada klub bola. Memiliki definisi yaitu berkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan olahraga cabang sepak bola, di mana sangat berkaitan sekali dengan kata kunci yang diambil. Lanjut, ada pengembangan. Pengembangan Persemak Magetan sudah revisual branding menggunakan visual dan ikon lokal seperti Gunung Lawu, Telaga Sarangan, Macan Lawu atau harimau, dan tameng prajurit Mataram Hindu kuno. Maka dibuatlah rancangan logo dan maskot klub bola Persema Magetan. Perancangan ini menggunakan strategi konsep branding di mana teatrikal AD, branding 1, penerapan media, menghasilkan media utama seperti jersey, kaos, shawl, bendera, poster, billboard, dan umbul-umbul. Selain itu, menghasilkan media pendukung seperti banner, ex-banner, stationery, merchandise, media sosial, dan transit AD atau BIS. Toko resmi dan pewarnaan tribun stadion. Dan teatrikal AD Branding 2 menjelaskan teatrik promosi branding melalui kegiatan pramusim Persemak Magetan seperti seleksi pemain, kompetisi internal, dan Trofeo Cup. Melalui strategi ini, harapan proses promosi Persemak Magetan dapat menjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan citra visual, brand awareness, dan apresiasi masyarakat terhadap klub bola Persemak Magetan. Kedua, yang terakhir ada implementasi. Persema Magetan juga sudah membuat jersey, kaos, shawl, topi, bendera, poster, billboard, dan umbul-umbul. Nah, ini ada gambar-gambar jersey-nya yang ada warna kuning dan warna biru. Dan di sampingnya ada gambar kaos, ada gambar shawl di sini, dan mock-up bendera yang mana menggunakan logo dari Persema Magetan ini. Yang di samping bendera itu ada topi, merchandise dari Persema Magetan. Ada poster, ada umbul-umbul, dan billboard. Di tengah ini ada billboard. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.